teman-temanku. Perkenalkan, nama saya Rimba Hanson Putra Kaja, NIM 1803030133. Saya mahasiswa semester 6 kelas C, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan membahas tentang bansos masa pandemi COVID-19 rentan terhadap korupsi. Oke, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 atau COVID-19 ini adalah virus wabah dan memberikan dampak yang sangat besar di berbagai sektor. Yang pertama sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan juga sektor ekonomi, dan masih banyak sektor. Di sini dampak dari COVID-19 itu membuat masyarakat kecil dari menengah ke bawah itu menjadi sangat susah ya teman-teman, karena diadakannya peraturan pemerintah yaitu PSBB, sehingga masyarakat kecil pun bekerja dengan aturan yang sangat terbatas. Dari sini saya akan membahas adanya bantuan-bantuan dari pemerintah kepada masyarakat kecil. Pada saat itu pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat kecil, dan di sini ada terjadinya praktik-praktik korupsi di dalam aturan dalam pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materinya. Dalam mengatasi wabah COVID-19 di Kupang, NTT, berbagai upaya dilakukan pemerintah mengatasi dampak penyebaran virus COVID-19 yang semakin masif. Salah satunya dengan terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang telah diteken Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020 lalu. Jadi di sini pemerintah memberikan undang-undang ya, terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus COVID ini. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini saya mengambil satu contoh kasus korupsi dana COVID di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT ya teman-teman, tepatnya lagi di Manggarai. Kita masuk dalam Polres Manggarai periksa dugaan penyimpangan bansos di Goloworok atau berita korupsi dana COVID ya. Kepolisian Resort Polres Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai memeriksa dugaan adanya penyimpangan dana bantuan sosial atau bansos COVID-19 di Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Divisi Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Polres Manggarai sudah mulai memeriksa pihak terkait sejak Senin tanggal 3 bulan 8 2020 ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ternyata terjadi kasus penyimpangan korupsi ya teman-teman. Dia melakukan korupsi kepada dana yang sebenarnya diberikan kepada masyarakat untuk bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi, yaitu agar bisa lanjut untuk hidup hari lepas hari ya teman-teman. Kita lihat di sini merupakan tindakan yang sungguh keji menurut saya. Oknum tersebut membuat penyimpangan korupsi kepada dana COVID-19 ini. Oke. Untuk jaring pengamanan sosial misalnya antara lain pemberian hibah bansos dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada individu atau masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial. Fasilitas kesehatan milik masyarakat atau pemerintah yang ikut serta melakukan penanganan COVID-19. Dan instansi vertikal yang berada di wilayah daerah dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 ini.
Dibutuhkan ketelitian kepada pemerintah agar dapat melakukan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan korupsi seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk menangani kasus seperti ini. Dibutuhkan untuk memberikan tindakan yang tegas, setegas-tegasnya kepada oknum yang melakukan korupsi, karena ini dia sangat tidak punya hati ya teman-teman, sehingga bisa melakukan korupsi pada saat era pandemi seperti ini. Oke, kita ke slide selanjutnya. Secara sistematik dan struktural ya, bencana non alam atau COVID-19 ini diibaratkan bencana non alam ya teman-teman, memaksa pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran yang relatif cukup besar untuk penanganan virus corona dan bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi tersebut. Di sini pemerintah mempunyai peran yang sangat besar yang memberikan bansos di antara lain bansos seperti yang saya ketahui yaitu BLT, kartu prakerja, UMKM ya teman-teman. Itu sangat bagus bantuan tersebut dari pemerintah kepada masyarakat kecil, tetapi dihimbau agar pemberian bantuan ini agar bisa lebih tepat sasaran, karena di sini kita bisa melihat bahwa realitasnya di lapangan orang yang sebenarnya tidak patut untuk mendapat bantuan, tetapi dia menipu teman-teman, sehingga akhirnya dia mendapatkan dana tersebut teman-teman. Jadi dibutuhkan peran pemerintah agar dapat lebih tepat memberikan bantuan tersebut. Oke, meskipun alokasinya bertujuan untuk kepentingan warga, pemanfaatannya dapat berpotensi menyimpang dan disalahgunakan oleh oknum pejabat di lapangan. Apalagi jika tanpa tujuan mulia itu tadi disertai perencanaan dan program yang baik, itikat baik dalam pelaksanaan dan pengawasan optimal yang ketat dari berbagai pihak yang terkait ya. Jadi di sini dibutuhkan itikat baik dari pejabat-pejabat dalam pelaksanaan dan pengawasan yang optimal terhadap dana bansos ini. Siapapun pengguna yang memanfaatkan anggaran tersebut tanpa akuntabilitas dan transparansi juga dapat terjebak dalam tindak pidana korupsi. Jadi di sini para pejabat yang saya rasa melakukan ini harus hati-hati. Jika tidak hati-hati maka mereka akan terjebak dalam tindak pidana korupsi. Oke, sekian dari pemaparan materi saya teman-teman. Saya minta maaf jika ada kekurangan dalam materi ini, tapi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya sendiri mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Terima kasih teman-teman.